Bagaimana pengaruh global ini kita bisa manfaatkan secara positif dalam dunia pendidikan? Ada cukup banyak kok sekolah yang belajar dari negara Finlandia, tetapi kok kayaknya tidak ada efeknya ya. Mengapa situasi global ini gitu ya, yang baik ini gitu ya, tidak berpengaruh gitu ya dalam situasi iklim pendidikan di Indonesia? Desentralisasi menurut saya ini adalah sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pendidikan, membuat keputusan yang baik itu perlu semacam keterampilan. Kalau kita bicara mengenai pendidikan, bagaimana sih gitu ya pengaruh globalisasi dan desentralisasi? Seorang jenderal besar dari Perancis bernama Napoleon Bonaparte, dia pernah berkata, tidak ada yang lebih sulit dan berharga selain mampu membuat keputusan. Memang hidup kita itu dikelilingi dengan berbagai macam pilihan dan kita mesti memutuskannya. Misalnya, mana yang lebih baik, mana yang lebih pas, mana yang lebih tepat gitu ya. Kemudian kalau kita bicara hidup sehari-hari gitu ya, jam 6:30 misalnya alarmnya bunyi, nah sudah mulai ada keputusan yang mesti dibuat. Ini mau lanjut tidur atau mau segera bangun. Nah nanti kalau oke, mau lanjut tidur sampai berapa lama, kira-kira demikian. Jadi membuat keputusan yang dengan tepat, membuat keputusan yang baik itu perlu semacam keterampilan, kalau bisa dikatakan demikian, dan juga perlu hikmat dan bijaksana. Ini menjadi bagian yang penting yang juga terkait dengan apa yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini. Kawasan Nalikari di Kota Oulu dikenal sebagai kawasan pantai. Benar-benar pantai begitu ya, karena memang di pinggir laut. Kalau yang lain-lain itu pantainya pantai-pantaian, karena itu pinggiran sungai gitu ya, yang dikasih pasir pantai, jadi memberikan nuansa pantai walaupun tidak benar-benar pantai. Atau pinggirnya danau begitu, diberi apa ya, pasir pantai yang tebal begitu, jadi memberikan suasana seperti di pantai, walaupun ya itu bukan pantai mestinya, karena bukan di pinggir laut. Ya, tapi apapun itu, ini adalah kawasan yang sangat dikenal di Kota Oulu dan menjadi kawasan yang sangat favorit ketika udara cukup cerah, langit tidak berawan, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, dan suhunya di atas 25 derajat Celcius. Biasanya kawasan ini ramai sekali gitu ya. Banyak orang berjemur, main, mandi, dan sebagainya. Dan dari kawasan ini ada banyak hal yang menarik. Misalnya saat musim dingin, di bagian airnya yang di dekat dengan pantai itu biasanya beku, jadi orang bisa lewat di jalannya. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai globalisasi, maka sebenarnya ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jadi saat ini kita bisa mengatakan bahwa dunia kita tuh semakin kecil. Keberadaan internet yang sepertinya menyatukan gitu ya berbagai belahan dunia berbeda itu membuat kita itu semakin hidup di area yang makin kecil. Saat ini Anda bisa melakukan pembicaraan video call jarak jauh dengan orang, misalnya kalau dari Indonesia gitu ya, ngobrol dengan orang di New York misalnya, beda mungkin berapa ya, mungkin lebih dari 12 jam begitu, itu bisa dikerjakan gitu. Sesuatu yang dulu sangat sulit, bukan sulit ya, mahal kira-kira demikian. Komunikasi menjadi murah, lebih mudah gitu ya. Informasi masuk dengan lebih leluasa, artinya ya pasti ada beberapa filter tertentu yang kita tidak bisa hindari terkait dengan beberapa negara. Misalnya di Cina orang tidak bisa menggunakan Google Service, tidak bisa pakai Facebook gitu ya. Di Korea Utara tidak ada internet, adanya ya internetnya mereka sendiri, kira-kira demikian. Dan ketika kita bicara mengenai informasi yang masuk yang tak terbendung ini, bicara mengenai globalisasi, maka sebenarnya ada pengaruh baik dan pengaruh buruk yang bertebaran di mana-mana. Dan disitulah sebenarnya kita bicara mengenai bagaimana sebenarnya seseorang masih mengambil keputusan terkait dengan hal-hal yang masuk tadi. Kalau kita bicara mengenai desentralisasi,
maka sebenarnya itu lawannya dari sentralisasi. Artinya menerapkan sesuatu yang tidak lagi terpusat, menerapkan sebuah kebijakan tertentu yang tidak lagi harus menunggu pusat memutuskan, tetapi orang-orang yang di daerah itu, orang-orang yang tidak di pusat ini punya hak untuk memutuskan. Dan ini menjadi satu hal yang jadi tren juga gitu ya. Dan kalau kita bicara mengenai pemerintahan, maka ada kemiripan begitu ya dengan otonomi daerah yang sudah dikerjakan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini gitu. Jadi setiap daerah itu punya kewenangan tertentu yang boleh memutuskan dan tidak perlu berkonsultasi atau menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Seperti memang cocok sih buat Indonesia dengan model geografis seperti ini gitu. Kemudian kalau kita bicara mengenai layanan kesehatan di negara-negara maju saat ini, layanan kesehatan juga mulai menerapkan mode desentralisasi. Artinya kalau kita bicara mengenai model puskesmas begitu, puskesmas itu punya kewenangan yang cukup besar gitu ya, untuk bisa merefer pasien ke rumah sakit besar lagi, atau operasi dan sebagainya. Puskesmas ini punya kewenangan seperti itu. Atau kalau kita bicara mengenai diagnosa, maka puskesmas ini punya peralatan-peralatan dianggap cukup baik gitu ya, untuk bisa menangani kasus berbagai kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat. Dan tidak perlu gitu ya orang itu berbondong-bondong menuju rumah sakit pusat, menuju rumah sakit yang di kota besar untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik, ya demikian. Nah, kalau kita bicara mengenai pendidikan, bagaimana sih gitu ya pengaruh globalisasi dan desentralisasi? Ini menjadi bagian yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini. Kalau kita bicara tentang pengaruh global, sekali lagi ada pengaruh yang positif dan ada pengaruh yang negatif. Saat ini sedang rame gitu ya dibicarakan tentang goyang TikTok. Saya tidak bisa menjadi sebuah sorotan tertentu karena dianggap mengganggu. Bahkan beberapa orang menganggap bahwa yang suka nonton TikTok itu diasosiasikan IQ-nya rendah begitu. Wah, ini agak susah sih ya. Saya tidak akan membahas ke ranah itu, tetapi kadang orang-orang ini terlalu jauh gitu ya berpikirnya. Kadang baik sih mikir jauh gitu, tapi mari kita bisa melihat dengan bijak gitu ya. Nah, kalau melihat fenomena gitu ya, fenomena goyang TikTok yang ramai itu gitu ya, ada cukup banyak siswa gitu ya, anak-anak remaja-remaji ini yang lebih tertarik gitu ya untuk belajar goyang TikTok daripada ngurusi mapelnya. Mungkin gitu ya, mungkin ini juga yang menjadi beberapa alasan beberapa orang mengatakan orang yang pakai TikTok itu IQ-nya rendah gitu, tapi belum tentu kok. Itu yang mesti kita perhatikan dengan bijaksana. Ada apa ya buat anak-anak remaja ini gitu ya, ada semacam sebuah perasaan tertentu gitu ya. Mereka itu agak sulit gitu ya kalau dibilang dianggap kuno gitu ya, dianggap kuno. Jadi wah, kamu sih ketinggalan zaman, nggak bisa goyang TikTok gitu ya. Ini membuat mereka termotivasi untuk untuk belajar goyang TikTok, kira-kira demikian. Itu kalau kita bicara mengenai TikTok gitu ya. Kemudian kasus penembakan di sekolah gitu ya, itu sudah bisa dikatakan hal yang biasa terjadi di Amerika. Tapi itu hal yang baru gitu ya di Finlandia khususnya. Jadi di dalam 30 tahun terakhir itu hanya paling ada 2 atau 3 kasus seperti itu. Dan saya kok yakin bahwa kasus yang ada di Finlandia kira-kira terjadi sekitar 1,5 tahun yang lalu gitu ya. Ada terjadi penembakan di sebuah sekolah di daerah Vantaa di bagian utara Helsinki. Itu cukup ramai begitu sampai sekolah itu mengumumkan kepada orang tua kalau anaknya itu shock dan perlu pendampingan dari
psikolog, maka sekolah menyediakan. Memang suasananya cukup tegang waktu itu gitu ya. Dan situasi ini sudah saya bahas di dalam seri ke-24 gitu ya, terkait dengan kasus penembakan yang ada di daerah Vantaa tadi. Finlandia dianggap sebagai sebuah negara dengan sistem pendidikan terbaik. Dan ini memotivasi gitu ya banyak negara termasuk Indonesia untuk belajar. Ini juga termasuk pengaruh dari globalisasi. Artinya gara-gara globalisasi itu maka kita itu bisa mengenal negara lain, bisa mengenal situasi di negara lain, termasuk sistem pendidikannya begitu. Dan dari hasil ngomong-ngomong dengan teman-teman yang ada di KBRI Helsinki, memang ada cukup banyak gitu ya sekolah-sekolah Indonesia yang datang anjang sana ke Finlandia, ke Helsinki, mengunjungi beberapa sekolah juga, mengunjungi bukan hanya sekolah SD gitu, tapi juga untuk kelompok bermain, daycare gitu ya. Mereka belajar, tetapi saya tidak tahu apakah apa yang dipelajari itu dapat diimplementasikan gitu ya. Contohnya begini, ketika masuk ke Finlandia gitu ya, belajar, pasti akan mendapatkan informasi bahwa anak itu masuk SD kelas 1 itu paling cepat di usia 7 tahun. Jadi kalau anaknya itu belum 7 tahun berdasarkan tahun kelahiran ya. Jadi kalau anaknya belum 7 tahun gitu ya, masih 6 kurang gitu ya, ya tidak bisa masuk. Nanti aja tahun depan begitu. Tidak ada istilahnya gini, ya sudahlah nanti bayar aja gitu ya, bayar kekurangannya berdasarkan berapa bulan kurangnya begitu. Nah, tidak ada seperti itu. Nah, saya tidak tahu apakah model kebijakan seperti ini gitu ya, itu dapat diterapkan di Indonesia. Yang katanya mau belajar dari negara lain terkait dengan sistem pendidikan yang dikerjakan. Lalu di Finlandia juga siswa kelas 1, kelas 2 SD gitu ya, rata-rata mereka itu di sekolah 4-5 jam. Mereka kalau masuk misalnya jam 8.15 begitu, nanti paling jam 12 sudah pulang. Jam 1 kadang gitu ya, ada jam 1 ada udah pulang gitu. Tapi rata-rata mereka pulang jam 12. Dan biasanya pulangnya itu setelah makan siang. Jadi mereka itu pelajaran selesai gitu ya, dipaksa tinggal untuk makan siang di sekolah, kemudian baru mereka boleh pulang. Jika ini baik gitu ya, karena ya anak yang baru masuk sekolah ini kan transisi gitu ya, transisi dari masa-masa dia itu tidak sekolah masuk ke sekolah gitu ya. Jadi masa belajar juga mesti diperpendek supaya tidak terlalu stres sebagainya. Artinya jika ini baik gitu ya, mengapa tidak diterapkan di Indonesia seperti itu? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang cukup besar yang ada di banyak benak orang-orang gitu ya, yang berpikir ada cukup banyak kok sekolah yang belajar dari negara Finlandia, tetapi kok kayaknya tidak ada efeknya ya, kira-kira demikian. Di negara-negara yang dianggap sebagai negara maju, tanggung jawab belajar siswa itu sangat ditekankan. Jadi siswa itu dituntut untuk bertanggung jawab terhadap sekolahnya, dituntut bertanggung jawab terhadap belajarnya gitu ya. Dan tentu saja itu juga dikerjakan di Finlandia gitu. Dan menurut saya gitu ya, logikanya ini seharusnya bisa mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Karena ada pengaruh global gitu ya. Ada pengaruh global dari negara-negara maju yang menerapkan model meminta siswa untuk bertanggung jawab di dalam belajarnya. Dan saya kok yakin bahwa semua ahli pendidikan itu setuju akan hal ini gitu ya. Tapi faktanya tidak seperti itu gitu ya. Di Indonesia kalau nilai siswa itu rendah gitu ya, wah, itu gurunya yang jadi terdakwa utama. Gurunya dipanggil pertama kali pasti oleh sekolah. Guru ini dipanggil pertama kali oleh pemilik sekolah kalau ini sekolah swasta ya, seperti itu. Dan siswanya secara umum tidak pernah diminta tanggung jawab terkait dengan nilai yang diperolehnya. Sehingga ketika saya selalu mengatakan bahwa nilai buruk siswa itu mendatangkan mimpi buruk buat gurunya gitu. Juga beberapa orang tua berpikir bahwa kalau nilai anak saya buruk pasti salah gurunya, seperti itu. Nah,
ini menjadi sebuah fakta-fakta yang kita mesti perbaiki gitu. Satu fenomena yang kita mesti perbaiki. Karena apa? Pada waktu kita bicara mengenai tanggung jawab siswa, ya memang sejak dini mereka mesti dilatih bertanggung jawab untuk belajarnya. Dan kalau ini sesuatu yang baik, dan ini juga ada pengaruh informasi dari luar secara global, mengapa kita tidak bergerak ke sana? Di negara maju, gitu ya, PR itu seperti pedang bermata dua. Artinya PR yang diterima siswa itu membuat siswa itu belajar mengevaluasi pemahaman terkait dengan materi yang disampaikan oleh gurunya. Satu sisi, gitu ya. Di sisi yang lain, gitu ya, ketika PR itu nanti dikembalikan ke gurunya, gitu ya, gurunya itu bisa mengevaluasi apakah metode mengajar yang dipakai itu cocok atau enggak. Apakah metode yang dipakai itu bisa membuat siswa mengerti atau tidak, seperti itu. Nah, itu yang dikerjakan di negara-negara maju, sehingga PR itu bukan menjadi sebuah hukuman, gitu. Faktanya kan tidak demikian. Di Indonesia ada guru yang mengatakan ini kalau rame terus PR-nya banyak. Jadi asosiasi PR-nya itu jadi sebuah hukuman gitu, bukan menjadi sebuah alat evaluasi. PR itu menjadi sesuatu yang memberatkan. Sehingga ketika diberikan PR, mereka tidak mengerjakan, datang pagi-pagi nyalin dari temannya gitu. Atau kalau tidak nyalin dari temannya, dikerjakan oleh gurunya, guru lesnya, atau dikerjakan oleh orang tuanya gitu. Pertanyaannya adalah mengapa situasi global ini, gitu ya, yang baik ini, gitu ya, tidak berpengaruh, gitu ya, dalam situasi iklim pendidikan di Indonesia? Itu pertanyaan yang cukup misterius menurut saya. Kalau kita bicara mengenai desentralisasi pendidikan, gitu ya, ya tentu saja dampaknya bisa positif, bisa negatif, gitu ya. Menurut saya situasi Indonesia yang berupa kepulauan itu memerlukan yang namanya desentralisasi pendidikan tadi. Jadi suasana dan situasi lokal itu tidak bisa disamakan. Pada waktu kita bicara mengenai situasi sebuah kota di Pulau Jawa misalnya, maka kita tidak bisa samakan dengan situasi lokal di Pulau Kalimantan misalnya. Atau kalau sama-sama di Jawa begitu, situasi di kota besar gitu ya, tidak bisa samakan dengan situasi di kota kecil atau di sebuah desa. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh pusat, dalam hal ini di Jakarta, itu belum tentu cocok dengan daerah karena perbedaan yang ada di sana sini. Perbedaan budayanya, perbedaan geografisnya, perbedaan kebiasaannya, tradisinya gitu ya, fasilitasnya, faktor-faktor penunjang pendidikannya gitu, tidak mungkin dikerjakan. Sehingga kalau kita bicara mengenai desentralisasi, menurut saya ini adalah sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pendidikan, untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokalnya. Dan ketika kita menggunakan peluang desentralisasi ini gitu ya, saya melihat bahwa cukup besar gitu ya peluangnya untuk bisa mempercepat proses perbaikan sebuah kesalahan yang terjadi. Jadi kalau misalnya ada implementasi kebijakan pendidikan yang tidak pas kira-kira demikian, kemudian modelnya ini terpusat, sentralisasi, maka perlu waktu yang sangat lama untuk memperbaiki kesalahan tadi. Atau kalau keluar cepat keputusannya, belum tentu itu adalah sebuah keputusan yang tepat, karena proses kajiannya mungkin tergesa-gesa gitu ya, datanya tidak lengkap dan sebagainya. Tetapi dengan model desentralisasi ini, peluang untuk memperbaiki kesalahan itu bisa menjadi sebuah proses yang cukup cepat, karena data yang diperlukan tidak seluas kalau kita bicara seluruh negara. Dan ya, sekali lagi itu terkait dengan masalah bagaimana orang bisa memanfaatkan situasi ini dengan bijak. Beberapa bulan yang lalu, saya lupa tepatnya gitu ya, masih terngiang di telinga saya ada kebijakan seorang gubernur di luar Jawa begitu, mungkin ada yang masih ingat, yang meminta gitu ya siswa itu masuk sekolah jam 5 pagi.
Anda bisa bayangkan masuk ke jam 5 pagi seperti apa gitu ya. Masuk sekolah jam setengah 7 itu aja sudah banyak yang merasa kepagian gitu. Mesti bangun jam berapa? Ini masuk kelasnya jam 5 pagi. Menurut beliau gitu ya, itu membuat anak itu siap untuk belajar lebih baik dan sebagainya. Ya, saya tidak mengerti. Tetapi ini adalah salah satu contoh mode desentralisasi. Artinya kebijakan yang diterapkan di sebuah daerah itu tidak perlu menunggu dari pemerintah pusat. Nah, tapi sekali lagi apakah gitu ya kebijakan yang diambil berdasarkan mode desentralisasi tadi, seperti minta anak sekolah masuk jam 5 pagi, itu adalah sesuatu yang tepat. Ya seharusnya gitu ya, seharusnya apapun kebijakannya mesti ada alasan yang kuat. Tetapi pertanyaan paling penting adalah apakah ini hanya mengedepankan ego dari pembuat kebijakan atau benar-benar sudah melewati satu proses kajian yang tepat, proses kajian yang bertanggung jawab, sehingga memang benar-benar bisa efektif dan efisien seperti itu. Apakah sudah dikaji terkait dengan dampaknya terhadap proses belajar dan berapa lama toh programnya akan dijalankan. Nah, ini menjadi hal-hal yang mesti dipersiapkan juga terkait dengan mode desentralisasi tadi. Sebuah sekolah memutuskan untuk menghapuskan sistem ranking, dan mungkin ada edaran dari kepala daerahnya atau edaran dari misalnya wali kota atau gubernur begitu. Ini juga sebuah contoh yang terkait dengan desentralisasi. Tetapi kadang kalau kita memperhatikan hal yang demikian gitu ya, itu kadang juga ketawa sendiri gitu. Karena faktanya adalah karena kebiasaan terkait dengan model ranking ini, siswa masih saling membandingkan hasil belajarnya. Apalagi ketika hanya ada 1 sampai 2 sekolah misalnya yang mengerjakan hal ini, sedangkan semua sekolah yang lain di kota itu masih menerapkan model ranking gitu ya, maka apa yang dikerjakan oleh sekolah tadi itu tidak memberikan dampak yang besar, karena siswanya tetap tergoda gitu untuk tahu kira-kira siapa sih yang lebih jago, kira-kira siapa sih yang lebih hebat, kira-kira apalagi kalau sekolahnya beda begitu. Nah, itu menjadi hal-hal yang menjadi pertanyaan besar gitu ya. Apakah ketika penghapusan ranking ini dikerjakan itu memberikan dampak yang positif? Dan ini menjadi hal-hal yang juga kita mesti pikirkan, terutama gitu ya. Mungkin kalau orang awam kan tidak bisa membuat apa-apa, tapi buat orang yang punya wewenang, punya otoritas, punya kuasa begitu untuk memutuskan sesuatu, mungkin ada baiknya gitu ya, perlu memikirkan dengan baik apa yang perlu dikerjakan supaya tidak menjadi hal yang sia-sia, dan terutama ketika memutuskan sesuatu gitu ya, setidaknya memberikan dampak yang positif, dampak yang signifikan terkait dengan apa yang diputuskan tadi. Di tengah berbagai situasi yang ada gitu ya, maka sebenarnya setiap kita dituntut untuk bisa memutuskan dengan tepat mana yang mau diikuti, mana yang mesti diabaikan, pengaruh global yang bisa positif, bisa negatif, masuk dunia pendidikan seperti apa. Ini menjadi sebuah pengingat bekal gitu ya terkait dengan para pengambil kebijakan untuk bisa melihat gitu ya bagaimana pengaruh global ini kita bisa manfaatkan secara positif dalam pendidikan. Artinya hal-hal yang sudah diketahui secara umum bahwa ini adalah hal yang baik, seharusnya itu juga memotivasi pengambil kebijakan untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin perlu menyesuaikan beberapa kebijakan tertentu untuk juga bisa memperbagi terkait dengan situasi global pendidikan yang ada di dunia ini. Lalu juga melihat peluang-peluang terkait desentralisasi tadi. Bagaimana kita bisa melakukan perbaikan dalam pendidikan? Ya, permasalahannya kadang itu begini. Persepsi orang terkait dengan mana yang baik itu tidak sama gitu ya. Ada orang berpendapat bahwa
anak itu makin cepat sekolah makin baik seperti itu. Ya, saya melihat tidak demikian. Nah, ini kalau ketemu kan bisa rame gitu, tapi kita perlu melihat gitu ya, perlu mengkaji dengan lebih serius apa yang dapat dikerjakan Tuhan itu. Dan menurut saya setiap orang itu punya peran pribadi untuk memutuskan terkait dengan globalisasi tadi. Jadi walaupun saya gitu ya, orang yang tidak di dalam pemerintahan, tidak punya wewenang, tidak punya otoritas, tidak punya kuasa apapun untuk memutuskan terkait dengan bidang pendidikan, tetapi saya punya kontribusi untuk memutuskan terkait dengan misalnya apakah saya akan ikut arus, misalnya memasukkan anak secepat mungkin ke sekolah gitu ya, atau saya akan menunggu sampai seorang anak itu siap ke sekolah, atau apakah saya akan ikut arus berlomba-lomba untuk membuat anak itu bisa baca sejak sekecil mungkin gitu ya, atau membiarkan anak itu tumbuh secara natural sehingga pada saatnya dia bisa baca, dia bisa baca. Nah, ini sebuah pilihan pribadi yang kita mesti pikirkan. Tetapi sekali lagi dampak globalisasi terkait dengan pendidikan itu cukup besar dan kita bisa mengambil manfaat dari nilai positifnya. Dan desentralisasi memberikan peluang yang cukup besar juga kalau kita mau bicara tentang proses perbaikan pendidikan yang ada di negara kita. Sampai jumpa.